yang lurus. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kemudian fungsinya yang kedua tadi, hudal linnas wa bayyinati minal huda. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas, menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Misalnya hukum ngambil hak orang, nah, itu ada hukumnya. Berzina, berjudi, minum minuman keras, narkoba, itu ada galau hukumnya. Ada dalam Quran. Ada. Gitu. Makan, minum, semuanya ada hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada makruh, ada haram. Wa bayyinati. Kemudian wal furqan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tuh. Jadi beda antara yang hak dan yang batil. Nah, disebutkan pula dalam Al-Quran, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Hafal tuh? Hafal, Pak? Apa yuk sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila. Wah, yo Padek. Padek. Itu surah apa tuh? Surah Yasin. Karena memang tiap malam Jumat baca Yasin. Enak. Wa nufikha fis-suri. Tatkala sangkakala ditiup. Sangkakala itu trompet besar. Ditiup oleh malaikat Israfil. Maka ketika itu keluarlah orang-orang yang berada di dalam kuburan. Keluar. Di ayat yang lain, yauma idzi yasdurun nasu astata. Ketika itu keluarlah mereka dari dalam kubur sesuai dengan bentuknya masing-masing. Kaget ketika sangkakala itu ditiup, ya, trompet besar. Itu ketika hari kiamat nanti. Cuman kini itu banyak juga anak muda gitu, tidak mau kalah dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil belum niup trompet, anak muda gitu lah niup trompet. Kapan? 1 Januari. Nunggu pukul 00 kan? Wah, itu anak muda kalau nunggu pukul 00 sore-sore sudah bersihkan motor, udah setrika baju, katanya nak berjalan keliling kota Jambi itu. Wah, ada yang pergi pinggir pantai sana, ada depan kantor gubernur. Macam-macam lah. Wah, gitu. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang tak ketik duit bakar sendal. Tak ketik lagi nak dibakar. Ya kan? Pas pukul 00, nah rame-rame niup trompet, mulai dari anak-anak sampai mak-mak sampai nenek-nenek niup trompet kalau berbunyi kalau. Mulai dari yang atas sampai bawah. Bunyi kalau yang di atas bunyi yang bawah put kita nak. Masya Allah. Malaikat Israfil meniup trompet, keluarlah orang-orang yang sudah lama dalam kuburan dalam bentuknya masing-masing. Ada ketika dibangkitkan dari kubur itu bentuknya tak punya tangan, tak punya kaki. Itu disebutkan dalam riwayat. Siapa yang tak punya tangan, tak punya kaki itu? Yaitu orang yang usil dengan orang lain. Kalau tetangga jahat dengan tetangga. Kira-kira kita siapa yang jahat dengan tetangga? Tunjuk tangan. Dah baik galau. Baik galau dengan tetangga. Itu orang yang
Kaget ketika bangkit itu dari kuburnya, tak punya tangan, tak punya kaki. Kena usil dengan orang. Ya kan? Pokoknya orang kok salah, be. Tak ada yang benar. Yang benar dia lah. Kira-kira ada tak orang macam tu? Ada lah enak. Oh, iya, ada. Cuma tak tahulah siapa orangnya kan. Gitu. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita. Kemudian kita lihat kalau tadi itu fungsinya adalah sebagai petunjuk, sebagai pembeda. Tentu saja berfungsi kalau sudah kita ngamalkan Al-Quran, sudah mendapat petunjuk dari Al-Quran, nanti kita akan berbeda dengan yang lain. Misalnya dalam surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah, ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Hafal? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik? La yastawun, tidak sama. Wah, ini Al-Quran sudah mulai. Setelah mendapat petunjuk, kemudian penjelasan, baru kemudian dibedakanlah antara orang fasik dengan orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, nah disebutkan dalam Quran tuh, tempatnya beda. Kira-kira sama tak orang beriman dengan orang fasik? Tidak sama. Tidak sama. Tuh. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah di dalam surga. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dia masuk dalam surga disebabkan amal-amalnya. Berarti kalau kita nak masuk surga, padek-padeklah beramal. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi. Banyak yang hafal, alhamdulillah. Berarti rajin baca Quran. Orang-orang fasik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Berusaha dia keluar, tapi dimasukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira kita ni masuk surga apa masuk neraka? Ibu nak masuk surga tak? Masuk surga apa masuk neraka? Jawabannya dikit ni, ragu-ragu gayanya tu. Masuk surga tak? Masuk surga. Saya tanya pula, siapa penjaga pintu surga tu? Malaikat? Nan ceramah kau Ridwan. Gitu tak? Itu. Jadi malaikat Ridwan. Saya kalau nengok Kamil tu saya nak ketawa biasa saya. Ya. Kawan awak dulu kan. Satu grup kompangan ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita harus masuk surga ya secara sama-sama. Nah kita ni bapak-bapak lah terutama, apa nak masuk surga sama-sama orang rumah, apa nak masuk surga dewean? Dikit yang jawab rumah. Saya tidak. Mau nak masuk surga dengan laki apa tidak?
Oh, iya. Berarti sayang gitu ya. Sayang dengan suami? Sayang. Bapak sayang dengan istri? Oh, sayang. Agak belagu dikit sayang. Ya, kalau sayang dengan istri, jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri, senyumnya bidadari. Itu kata Agim dulu ya. Wah, yuk. Tuh, jadi bapak kalau sayang dengan istri, jaga baik-baik istrinya. Ya. Bila istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gunda kasih duit warna merah, ibu akan senyum indah. Cocok, Bu? Kompak nian jawaban. Cocok duit merah. Apalagi nak dekat lebaran, duit warna merah. Kau tak bagi duit 2.000, apa dapat 2.000? Beli kangkung, be. Nah, ibu juga macam itu. Kalau sayang dengan laki, kata Agim dulu kan, jagalah suami, jangan kau khianati, murkanya suami, murkanya ilahi. Betul Pak ya? Itu. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah sedih walaupun ditinggal pergi. Ibu ikhlaskan hati. Cocok? Ada kata dia. Tak ada lah. Ibu-ibu mana nak di madu ada. Sama lah galau-galau kan. Tapi kalau dibagi madu mau. Di madu tidak mau. Nah, insya Allah apabila kita, ibu sekalian, beramal dengan baik, maka disebutkan, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ. Nanti kamu akan masuk ke dalam surga bersama orang soleh, di antaranya bapak-bapak ayah mak kamu, anak cucu keturunan kamu, dan pasangan-pasangan kamu. Berarti kita ni kage masuk surga sama-sama.